Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini tentang usaha dan energi, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Rana? Hadir, Bu. Rani? Hadir. Nabila? Sakit, Bu. Indah? Hadir. Clarissa? Hadir. Baiklah, kita lanjut ke bab 4 tentang materi usaha dan energi. Nah, sebelum kita memasuki materi usaha dan energi, Ibu akan membagi sebuah kelompok atau diskusi. Nantinya kalian akan Ibu tanyakan kembali materi yang sudah kalian diskusikan sama kelompok kalian. Baiklah, kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, yang kelompok 1 silakan di sebelah kanan Ibu, kelompok 2 sebelah kiri Ibu, dan kelompok 3 di depan Ibu. Baiklah, kita diskusikan tentang usaha dan energi. Dan Ibu akan memberikan waktu kalian selama 10 menit untuk kalian diskusikan tentang usaha dan energi, bentuk-bentuk energi, dan faktor-faktor pengaruh energi potensial dan energi listrik. Dan nanti Ibu tanyakan kembali kepada kalian apa yang kalian sudah diskusikan tadi. Baiklah, langsung saja. Ada yang tahu apa itu usaha? Saya, Bu. Jadi, usaha adalah suatu kegiatan yang memakai energi untuk memindahkan sebuah benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mana rumus usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. Nah, W itu adalah usaha dengan satuan Joule, F itu adalah gaya dengan satuan Newton, S itu adalah perpindahan dengan satuan S. Ada yang tahu apa itu energi? Saya, Bu. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, di mana satuan energi dalam standar internasional Joule, sedangkan satuan energi lainnya 1 kalori 4,2 Joule, 1 Joule 0,24 kalori. Bu, berarti itu ketetapannya ya, Bu? Iya, itu ketetapan dari rumus sebelum penemu energi. Nah, kalau Ibu mau menjelaskan lebih detailnya tentang penemu energi itu, bisa mendapatkan 1 kalori 4,2 Joule dan 1 Joule 0,24 kalori itu lebih panjang lagi, dan nanti waktunya bakalan habis. Baiklah, kita lanjut ya anak-anak. Macam-macam energi, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, di mana rumus energi potensial itu EP sama dengan M dikali G dikali H. EP itu adalah energi potensial dengan satuan Joule, M itu massa dengan satuan kilogram, sedangkan G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H itu adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Nah, selanjutnya yaitu energi kinetik. Energi kinetik ini dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, EK ini adalah energi kinetik dengan satuan Joule, sedangkan M ini adalah massa dengan satuan kilogram, V ini adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik ini dengan rumus EP ditambah EK. EP ini adalah energi potensial dengan satuan Joule, EK ini adalah energi kinetik dengan satuan Joule. Ada yang tahu bentuk energi itu ada apa aja? Enggak, Bu. Nah, bentuk energi itu ada energi panas menjadi energi cahaya, contohnya itu api unggun. Nah, sedangkan energi kimia menjadi energi gerak, contohnya itu generator atau mobil-mobilan. Nah, ada juga energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya itu bel listrik. Nah, ada juga energi listrik menjadi energi panas, contohnya itu setrikaan. Ada yang tahu hukum kekekalan energi? Saya, Bu. Ya, jawaban kamu itu benar.
Hukum kekekalan energi adalah bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Nah, di mana ada hubungan antara usaha dan energi, di mana rumusnya itu W sama dengan delta EP, W sama dengan MGH 2 dikurang MGH1, atau W sama dengan delta EK, W sama dengan setengah dalam kurung V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2. Ada yang tahu faktor-faktor pengaruh energi potensial dan energi kinetik? Tidak, Bu. Nah, faktor yang mempengaruhi energi potensial itu ada massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Sedangkan faktor yang mempengaruhi energi kinetik itu ada massa dan juga ada kecepatan. Ibu mau nanya, mengapa manusia itu perlu makan? Karena harus membutuhkan energi, karena lapar. Ya, betul sekali. Energi apakah yang dimiliki oleh mangga jatuh dari pohonnya? Saya, Bu. Ya, Energi kinetik dan energi potensial. ya hebat, luar biasa. Dan ke contoh soal di mana suatu gaya F sama dengan 20 Newton bekerja pada benda yang mula-mula diam seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar sebuah balok, dia itu licin. Nah, sedangkan ini adalah F itu gayanya adalah 20 Newton. Berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? Nah, kita diketahui dulu ya anak-anak. Iya, Ketahuin. Bu. F-nya berapa? 20 Newton. Nah, Ya. S-nya berapa? 80 10 cm. cm. Kita pindahin ke meter jadi 0,8 meter. Ya, pintar. Nah, yang ditanya itu adalah usaha. Usaha itu W. Tambahnya. Jadi kita masukin rumus ya anak-anak. Iya, Bu. Jadi diketahuinya F sama dengan 2 Newton. S itu adalah percepatannya 2 meter. Nah, yang ditanya adalah usaha dengan lambang W. Kita jawab ya. F dikali S sama dengan 2 dikali 2 sama dengan berapa, Nana? 4. Dengan satuan Joule. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga ya, tentang energi kinetik. Kelereng bermassa 20 gram bergerak dengan kecepatan 3,6 km per jam. Besar energi kinetik yang dimiliki oleh kelereng tersebut adalah, nah kita diketahui dulu ya, M-nya berapa? 20 gram. V, kecepatannya berapa? 3,6 km per jam. Jadi kita 1 meter per sekon. Nah, yang ditanya apa? Energi kinetik. Nah, kita jawab ya anak-anak. Nah, rumus energi kinetik itu apa tadi? Setengah mv kuadrat. mv kuadrat. Setengah, M-nya berapa? 20 gram. Nah, kita jadiin kilo. Nah, masanya kan 20 gram, kita jadiin ke kilometer. Nah, masanya kan 20 gram. Jadi kita jadiin ke kilogram. Berarti 20 dikali 10 pangkat 3 kilogram. Nah, masanya berapa? 20 dikali 10 pangkat 3. V-nya berapa? V-nya adalah 1 kuadrat sama dengan setengah dikali 20 pangkat 10 pangkat 3 dikali 1 kuadrat. Oh ya, ulangi. Kita jawab ya. Jadi setengah massa dikali percepatan kuadrat. Nah, setengah sama dengan 20 dikali 10 pangkat 3 dikali 1 pangkat 2 sama dengan berapa, Nana? Setengah dikali. Jawabannya cuy. Tunggu. Betul. 10 apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Buka buku paket halaman 69. Kita belajar tentang usaha dan energi. Iya Bu. Sebelum Ibu menjelaskan tentang usaha dan energi, ada yang tahu usaha itu apa? Nggak tahu Bu. Stop deh. Benar. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Rana, Hadir Bu. Rani. Izin Bu. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Rana, Hadir Bu. Rini, Hadir Bu. Nabila, Izin Bu kayaknya. Indah, Alpa kayaknya Bu nggak masuk. Kirana. Hadir Bu. Cut. Baiklah, kita lanjut ke bab 4 tentang materi usaha dan energi. Nah, sebelum kita memasuki materi usaha dan energi, Ibu akan membagi sebuah kelompok atau diskusi. Nantinya kalian akan Ibu tanyakan kembali materi yang sudah kalian diskusikan sama kelompok kalian. Ibu bagi terdiri dari 2 kelompok, Rana dan Indah, Nabila dan Rini, Clarissa dan gabung dengan kelompok Rana dan siapa sih tadi itu? Baiklah, kita memasukin bab 4 yaitu tentang usaha dan energi. Sebelum kita belajar tentang usaha dan energi, Ibu akan membagikan sebuah kelompok kecil yang nantinya kalian akan diskusikan dengan teman kalian. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, yang kelompok 1 silakan ke arah kanan, kelompok 2 sebelah kiri, dan kelompok 3 ada di depan Ibu. Baik Bu. Apa sih? Baiklah, kita diskusi tentang usaha dan energi. Ibu akan memberi waktu selama 10 menit untuk kalian diskusikan apa itu usaha dan energi dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi energi tersebut dan bentuk energi itu apa saja. Nanti Ibu akan tanyakan kembali kepada kalian. Baik Bu. Baiklah, langsung saja. Ada yang tahu apa itu usaha? Saya Bu. Ya, silakan Rani. Yuk. Udah. Dari tadi. Usaha adalah suatu kegiatan yang untuk memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, di mana rumusnya itu W sama dengan W sama dengan F dikali S. Nah, F ini adalah gaya. Nah, dengan satuan Newton, sedangkan S ini adalah percepatan dengan satuan meter. Aku ngomongin gini. Ada yang tahu apa itu energi? Saya Bu. Ya, Rini. Energi Adalah kemampuan sebuah usaha atau gaya di mana energi itu 1 kalori 4,2 Joule, sedangkan 1 Joule itu 0,24 kalori. Nah, berarti itu ketetapannya ya Bu? Iya, itu emang dari rumusnya dari sananya. Jadi kalau misalkan Dari sananya yang mana ya Bu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, di mana satuan energi dalam standar internasional itu Joule. Nah, sedangkan 1 kalori itu adalah 4,2 Joule, sedangkan 1 Joule itu adalah 0,24 kalori. Bu, berarti itu ketetapannya ya Bu? Iya, itu ketetapan dari rumus
sebelum penemu energi. Nah, kalau Ibu mau menjelaskan lebih detailnya tentang penemu energi itu, bisa mendapatkan 1 kalori 4,2 Joule dan 1 Joule 0,24 kalori itu lebih panjang lagi, dan nanti waktunya bakalan habis duluan. Ya baik Bu. Lanjut aja Bu. Ya. Nah, baiklah kita lanjut ya anak-anak. Macam-macam energi itu ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Nah, di mana rumus energi potensial itu adalah EP sama dengan M kali G kali H. Nah, di mana M ini adalah massa, sedangkan G ini adalah gravitasi, H ini adalah ketinggian. Nah, ketinggian ini dengan satuan meter, sedangkan gravitasi ini dengan satuan Nah, di mana potensial ini rumusnya EP sama dengan M dikali H. Nah, M ini adalah massa, sedangkan G ini adalah gravitasi dengan satuan meter per sekon, sedangkan H ini adalah ketinggian dengan satuan meter. Nah, sedangkan yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya EK sama dengan setengah massa kali percepatan kuadrat. M ini adalah massa dengan satuan kilogram, sedangkan F ini adalah percepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, yang ketiga ada energi mekanik. Energi mekanik ini rumusnya EP sama dengan energi mekanik rumusnya EP ditambah EK. EP ini adalah energi potensial, sedangkan EK ini adalah energi kinetik. Ada yang tahu bentuk energi itu ada apa aja? Enggak Bu. Nah, bentuk energi itu ada energi panas menjadi energi cahaya. Contohnya itu api unggun. Nah, sedangkan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya itu generator atau mobil-mobilan. Nah, ada juga energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya itu bel listrik. Nah, ada juga energi listrik menjadi energi panas. Contohnya itu setrikaan, solder, dan magicom. Ada yang tahu hukum kekekalan energi itu apa? Saya Bu. Ya, Clarissa. Hukum kekekalan energi adalah Hukum kekekalan energi adalah bahwa energi itu dapat dimusnahkan. Bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan. Ada yang tahu apa itu hukum kekekalan energi? saya Bu. Ya, jawaban kamu betul. Bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan energi. Nah, ada di mana ada hubungan antara usaha dan energi. Rumusnya itu W sama dengan delta EP, di mana W sama dengan MGH kuadrat MGH 2 dikurang MGH 1 atau W delta EK, di mana W sama dengan setengah dalam kurung V kuadrat pangkat 2 dikurang V1 kuadrat. Ada yang tahu faktor-faktor pengaruh energi potensial dan energi kinetik? Tidak Bu. Nah, faktor yang mempengaruhi energi potensial itu ada massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Sedangkan faktor yang mempengaruhi energi kinetik itu ada massa dan juga ada kecepatan. Sebelumnya Ibu mau nanya, mengapa manusia itu perlu makan? Karena harus membutuhkan energi, karena lapar. Ya, betul sekali. Nah, Ibu mau nanya lagi, energi apakah yang dimiliki ketika
ketika mangga jatuh dari pohon, apa sih? Nah, Ibu mau nanya lagi, energi apakah yang dimiliki oleh mangga jatuh dari pohonnya? Saya, Bu. Ya, Energi kinetik dan energi potensial. ya hebat, luar biasa. Dapat reward nggak, Bu? Kami jadi kita langsung lanjut ya ke contoh soal di mana suatu gaya F sama dengan 20 Newton bekerja pada benda yang mula-mula diam seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar sebuah balok, dia itu licin. Nah, sedangkan ini adalah F itu gayanya adalah 20 Newton. Berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? Nah, kita diketahui dulu ya anak-anak. Iya, Ketahuin. Bu. F-nya berapa? 20 Newton. Nah, Ya. S-nya berapa? 80 10 cm. cm. Kita pindahin ke meter jadi 0,8 meter. Ya, pintar. Nah, yang ditanya itu adalah usaha. Usaha itu W. W. Tambahnya. Jadi kita masukin rumus ya anak-anak. Iya, Bu. F sama dengan Jadi kita masukin ke rumus ya anak-anak. Rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Nah, F-nya berapa anak-anak? 20 Dikali S-nya berapa? 0,8. Jadi 20 dikali 0,8 berapa anak-anak? 16, Bu. 16 satuannya Joule. Jadi hasilnya berapa, Bu? 16 Joule. Kita bermassa 2 kg didorong dengan gaya 2 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan balok sebesar, nah, berapa massanya anak-anak? Kita diketahui dulu ya. Ya. Massanya berapa? Sama dengan 2 Newton. S itu adalah percepatannya 2 meter. Nah, yang ditanya adalah usaha dengan lambang W. Kita jawab ya. F dikali S sama dengan 2 dikali 2 sama dengan berapa anak? 4. Dengan satuan Joule. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga ya, tentang energi kinetik. Kelereng bermassa 20 gram bergerak dengan kecepatan 3,6 km per jam. Besar energi kinetik yang dimiliki oleh kelereng tersebut adalah, nah, kita diketahui dulu ya. M-nya berapa? 20 gram. V, kecepatannya berapa? 3,6 km per jam. Jadi kita 1 meter per sekon. Nah, yang ditanya apa? Energi kinetik. Nah, kita jawab ya anak-anak. Nah, rumus energi kinetik itu apa tadi? Setengah mv kuadrat. mv kuadrat. Setengah, M-nya berapa? 20 gram. Nah, kita jadiin kilo. Nah, masanya kan 20 gram, kita jadiin ke kilometer. Nah, masanya kan 20 gram. Jadi kita jadiin ke kilogram. Berarti 20 dikali 10 pangkat 3 kilogram. Nah, masanya berapa? 20 dikali 10 pangkat 3. V-nya berapa? V-nya berapa, Nana? 1 dikali 10 pangkat min 2. Terakhir ya, Nana, tentang energi potensial. Nah, kelapa bermassa 200 gram berada pada ketinggian 10 meter di atas tanah. Energi yang dimiliki kelapa tersebut adalah, nah, kita diketahui dulu ya, Nana. Masanya berapa? 200 gram. Hanya berarti 10 meter, Bu. 10 meter. Apalagi anak-anak? Yang ditanya EP. Gravitasinya 10. M-nya sama dengan 200 gram. Kita jadiin ke kilogram. Jadi 0,2 kilogram. Nah, yang ditanya adalah EP.
EP-nya, energi potensial. Nah, kita jawab ya anak-anak. Kita masukin rumusnya. M dikali G dikali H sama dengan M-nya berapa? 0,2 dikali 10 dikali 10. Berapa jawabannya anak-anak? 2. Satuannya berapa? 20 Joule.